Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan coba lanjutkan proses pembuatan laporan keuangan dari UD S Prima ini ya. Ya, pembuatan laporan keuangan dari UD S Prima secara manual, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan mencatat dokumen transaksi ke dalam jurnal ini. Nah, setelah proses pencatatan dokumen transaksi ke jurnal selesai, maka pada pertemuan hari ini kita akan coba melakukan proses posting dari jurnal-jurnal ini ke dalam buku besar ya, ke dalam buku besar. Namun sebelum kita melakukan proses posting dari jurnal ini ke dalam buku besar, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan coba susun data rekapitulasi dari masing-masing jurnal ini. Nah, untuk menyusun data rekapitulasi seperti ini, caranya cukup mudah ya. Caranya langsung saja. Cara menyusun data rekapitulasi ini berdasarkan kode akun ya. Kita buat bentuknya seperti ini tabelnya. Di sisi debit ada akun number, ada amount. Di kredit pun sama, ada akun number dan ada amount. Nah, untuk menyusun data rekapitulasi berdasarkan kode akun, di sini kita lihat di sisi debit, di sini muncul dua akun. Dan di sini di masing-masing akun di sini mempunyai kode akun di sini. Oke, kode akun ini kita akan masukkan ke dalam data rekapitulasi ke bawah sini berdasarkan kode akun terkecil. Kalau kita perhatikan di sini untuk kode akun receivable itu lebih kecil dari cost of goods sold, sehingga cara penyusunan ke data rekapitulasinya adalah kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kita akan coba ambil jumlah dari kode akun 11201 atau jumlah kolom akun receivable ini. Jumlahnya kita ambil dari jumlah yang total di bawah ini. Kita ambil, ini taruh sini jumlahnya. Kemudian untuk kode akun 51101 atau cost of goods sold, ini jumlahnya kita pindahkan ke sini. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu kita jumlahkan ke bawah sehingga didapat untuk total debit di sini dari jurnal ini totalnya adalah 761.492.000. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke sisi kredit. Di sisi kredit di sini muncul tiga akun, di mana masing-masing akun ini sudah ada kode akun di bawah sini. Ya, sudah ada kode akunnya. Nah, kemudian dari kode akun ini kita akan susun berdasarkan kode akun terkecil. Kalau kita lihat di sini kode akun terkecil adalah merchandise inventory, kemudian sales of merchandise dan freight collected. Kita susun ke bawah seperti ini. Nah, kira-kira jadinya nanti seperti ini. Oke, 11301 ini adalah merchandise inventory. Untuk totalnya sendiri kita ambil dari total di bawah ini. Kita masukkan untuk total kode akun 11301 atau total merchandise inventory adalah 362.108.000. Lalu untuk 41101 ini atau sales of merchandise ini 398 kita masukkan ke sini. Lalu kemudian untuk 41104 atau freight ini kita masukkan ke sini. Kemudian kita total ke bawah, kita letakkan di kolom total sini. Sehingga kalau kita lihat jumlah debit dan kredit ini sudah balance atau seimbang. Yaitu cara menyusun data rekapitulasi jurnal. Khususnya adalah sales jurnal. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke jurnal yang kedua atau cash receipt journal ini. Oke, seperti ini kita siapkan dulu data rekapitulasinya. Ya, seperti ini. Lalu perhatikan di sisi debit, di sini muncul akun yang pertama adalah cash in bank. Oke, cash in bank. Lalu kemudian di sini di kolom order juga ada tiga akun di sini. Muncul tiga akun. Kalau kita lihat di sisi debit di sini ada empat akun. Cash in bank, sales discount, nah ini ada dua. Nanti kita tuliskan satu dan cost of goods sold. Berarti di sini muncul ada tiga jenis akun. Sekarang kita susun di data rekapitulasi kode akun mulai dari kode akun terkecil. Kalau kita lihat kode akun terkecil pertama adalah cash in bank. Lalu yang kedua ini adalah sales discount. Karena di sini ada dua, kita cukup tuliskan satu. Lalu yang ketiga adalah cost of goods sold. Nah, untuk jumlah cash in bank, ini kita ambil di kolom yang paling bawah, di sini total yaitu 676 juta. Kemudian untuk di sales discount atau 41103, karena di sini muncul dua akun, maka jumlahnya ini kita jumlahkan. Ya, 3.663.000 ditambah 1.761.660 kita letakkan di kode akun 41103 atau akun sales discount.
Dan yang terakhir cost of usual kita ambil jumlahnya yang ini yaitu 4.357.000 rupiah. Oke, itu sisi debit. Lalu kita jumlahkan, letakkan di kolom total seperti ini. Oke, lalu sisi kredit di sini di sisi kredit ada tiga akun, ada empat ya, ada satu, kemudian 2, 3, 4. Ada 4 akun di sisi sebelah kredit. Oke, sekarang kita amati, kita ambil kode akun terkecil. Kalau kita lihat di sini kode akun account receivable atau 11201 kita letakkan di paling atas, lalu disusul dengan 11301, lalu disusul dengan 41101 dan yang terakhir kode akun 8102. Lalu kita ambil jumlahnya untuk 1121 atau core receivable. Ini kita ambil jumlah yang ini 676 juta sekian. Lalu untuk 1130 kita ambil yang ini. Kita letakkan di sini 4.397 dan 4101 adalah 4.793 dan yang terakhir untuk 81 itulah 1 juta sekian. Kalau sudah kita jumlahkan, kita letakkan di sini. Sehingga kalau kita lihat nilainya atau jumlahnya 686 juta ya, sama 598.600 rupiah. Oke, cukup mudah ya cara menyusun rekapitulasi jurnal. Silakan kalian langsung kerjakan untuk yang purchase journal ini. Kalau purchase journal cukup mudah ya karena cuma hanya satu akun di debit dan kredit, hanya ada satu akun ya. Untuk sisi debit hanya akun 11301. Ini langsung jumlahnya kita ambil yang ini. Kemudian untuk sisi kredit itu 21201. Jumlahnya kita ambil yang ini. Kemudian kita total ke bawah seperti ini. Sehingga di sini kita turunkan, ini kita turunkan balance. Oke. Lalu untuk yang cash payment journal, cash payment journal, kita lihat di sisi debit. Kalau kita perhatikan di sini ada satu akun, satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5 akun. Nah, 5 akun ini silakan kode akunnya kita susun ke bawah sesuai dengan kode akun terkecil. Kalau sudah kalian susun, kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Lalu kita ambil jumlahnya untuk 1202. 12 berarti yang ini ya, itu 2.600. Lalu untuk yang 21201 berarti yang ini ya, akun payable yaitu 581 juta. Kita letakkan di sini. Lalu untuk 21202 berarti yang ini 16 juta. Lalu untuk 22101 berarti yang ini Bang Loan 30 juta. Dan terakhir 91001 ini adalah untuk interest expense 3 juta. Oke, lalu kita jumlahkan, kita letakkan di sini. Dan yang terakhir di sisi kredit hanya ada satu akun yaitu cash in bank ya, ini kodenya yaitu 1101. Kita masukkan di sini cash in bank kode akunnya, lalu totalnya kita ambil yang ini. Oke, kita jumlahkan ke bawah seperti ini. Kalau kita lihat hasilnya balance. Oke, untuk petty cash ya, petty cash di sini di sisi debit ya, di sisi debit ini belum ada tulisannya ini. Ya, seperti ini ya. Di sisi debit ada 3 akun, 1, 2, 3. Silakan kalian susun dari kode akun terkecil, kira-kira hasilnya seperti ini. Dimulai dari 21 ya, ini udah urut ya. Kemudian jumlahnya untuk 2120 itu 1 juta. Untuk yang 6110.400 dan untuk yang 61009 adalah 450. Di sisi kredit hanya ada satu ya, yaitu petty cash saja 1102 kita letakkan di sini. Jumlahnya kita ambil yang paling bawah seperti ini. Sehingga kalau ini kita total ke bawah hasilnya ini pun kita turunkan hasilnya sama. Oke, terakhir jurnal umum. Jurnal umum di sini untuk sales retur ya. Di sini di sisi debit ada satu, lalu ini dua, dan ini tiga. Ada 3 akun. Kita mulai susun yang terkecil. Kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Oke, mulai dari 11301. Ini jumlahnya adalah 4.357. Lalu 2, 1201, 4.357. Dan yang terakhir adalah 4.793. Di sisi kredit pun ada 3 akun. Nih.
1120, lalu disusul 1130, dan yang terakhir 51101. Oke, jumlahnya kita ambil. Yang pertama yang ini, ya. Kemudian yang kedua 1130, 4357, dan terakhir 51101. Kita jumlahkan ke bawah, kita total, ini pun kita total. Hasilnya balance. Oke, selesai. Nah, setelah masing-masing jurnal ini sudah kita buatkan data rekapitulasi, maka langkah selanjutnya hasil rekapitulasi ini ya dari masing-masing jurnal ini akan kita coba posting ke dalam buku besar ini. Nah, langkah proses posting dari jurnal ke buku besar, langkah pertama adalah silakan kalian masukkan saldo awal dari masing-masing akun ya, dari masing-masing akun ini ke buku besar dari mulai casing bank, petty cash, dan sebagainya. Ini kalian ambil dari saldo awal yang ada di soal. Oke, kita cari saldo awal yang di soal yaitu saldo atau trial balance 30 November. Berarti yang ini. Oke, saldo per 30 November. Ini. Yang pertama adalah cash in bank. Saldo awal debit 688 juta 842.663. Silakan kalian masukkan di sini sebagai saldo awal tanggal 1, jangan lupa karena saldo. Lalu masukkan di kolom saldo di sisi debit karena di sini saldo awalnya dia ada di debit. Lalu petty cash juga ada saldo debit 2 juta. Kalian masukkan di sini saldo awal untuk petty cash itu pun 2 juta di sisi debit. Ya, jadi kalau di sini saldonya debit, kalian masukkan saldo awal sebagai debit. Kalau saldonya di sini kredit, misalnya kayak allowance for debt full debt nih, saldo kredit nih, maka kalian masukkan di buku besar allowance ya, misalnya nih, saldonya pun di sisi sebelah kredit. Oke, lakukan semua ya, kalian masukkan semua saldo awal ini sesuai sisinya ya. Kalau saldo debit, kalian ke sini masukkan saldo debit. Kalau kredit, masukkan sebagai saldo kredit ya. Kalau sudah kalian melakukan semua, kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Ya, semua tanggal 1 saldo, tinggal kalian menyesuaikan. Kalau di sini saldonya debit, merchandise inventory misalnya, maka di sini pun kalian masukkan di buku besar, di kolom merchandise inventory atau di buku besar merchandise, itu pun saldonya kalian letakkan di sisi sebelah debit. Nah, apabila saldo awal sudah kalian masukkan semua ke dalam buku besar ini, maka barulah kita akan coba mulai proses posting dari jurnal ini ke dalam buku besar. Contohnya, misalnya kita akan coba lakukan proses posting dari sales jurnal misalnya. Di sini kita lihat cara postingnya. Kita berdasarkan data rekapitulasi ya. Misal di sisi di sales jurnal, di sini menghasilkan data rekapitulasi. Di sisi debit ada 2 akun, di sisi kredit ada 3 akun. Kita mulai posting dari sisi debit terlebih dahulu. Oke, di sales jurnal muncul kode akun 11201. Oke, maka di sini kita lihat, kita cari buku besar yang kode akunnya 11201. 11201. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk 11201 adalah akun receivable. Nah, sekarang kita masukkan. Cara memasukkan atau memposting saldo ini ke buku besar, caranya kita masukkan tanggalnya tinggal 31, keterangannya adalah sales journal, karena kita mau memposting data yang ada di sales journal ini. Oke, keterangannya kita masukkan sales journal. Lalu kita lihat di sales journal, ini untuk kode akun 11201, di sini ada di sisi debit. Nilainya 399 juta 384.000. Maka di sini pun kita masukkan nilai totalnya adalah 399 juta 384.000 di sisi debit. Nah, setelah selesai memposting dari sales journal dengan saldo ini ke buku besar, langkah selanjutnya kalian masukkan atau kalian perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo akun receivable itu 588.300. Lalu kemudian ada posting dari sales journal itu 399 juta sekian. Kalau perhatikan di sini saldonya ada di sisi debit, lalu ada posting dari sales journal juga di sisi debit. Karena debit ketemu debit, silakan kalian jumlahkan. 588 juta 300 ditambah 399 juta 384. Hasil akumulasi atau penjumlahan kalian letakkan di bawah saldo
di sini. Sehingga sekarang untuk saldo accounts payable bertambah menjadi 987.684.000. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan coba posting untuk akun yang kedua, ya, berarti yang ini, yang 51101. Oke, kita cari buku besar kode akun 51101. 51101. Nah, ini ya, udah ketemu di sini. Ini adalah akun untuk cost of goods sold. Oke, cara mempostingnya seperti tadi caranya, kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 31. Kemudian di sini keterangannya adalah sales journal. Karena apa? Karena kita mau memposting saldo yang muncul di sales journal, di sini sisi debit ke dalam buku besar. Oke, di sini kita kasih eh, inisialnya atau refnya SC. Di sales journal tadi muncul saldo di sisi debit, yaitu 362.108. Maka di sini kita masukkan atau kita posting pun di sisi sebelah debit. Nah, setelah kita masukkan posting dari sales journal ke buku besar, kita perhitungkan kembali dengan saldo. Sebelumnya ada saldo cost of goods sold di sisi debit itu 2.176.556.850. Lalu ada hasil posting dari sales journal, itu pun di sisi debit nilainya adalah 362 juta sekian. Oke, di sini kita lihat debit ketemu debit. Nah, karena debit ketemu debit, maka ini kita jumlahkan. Lalu hasil jumlahnya kalian letakkan di bawahnya. Menjadi saldo baru untuk cost of goods sold sekarang menjadi 2.538 juta sekian. Oke, itu yang kedua. Oke, sisi debit selesai. Sekarang kita akan coba posting yang sisi kredit. Kita mulai dari akun yang pertama, yaitu untuk 11301. Silakan kalian cari kode akun 11301. 11301. Oke, yang ini ya. 11301. Ini adalah akun Mercedes Inventory. Caranya sama, kita masukkan tanggal 31 dengan keterangan adalah sales journal karena kita mau memposting saldo yang ada di sales journal ini. Oke, di sini untuk 11301 atau akun Mercedes Inventory ini muncul di sisi sebelah kredit di sales journal. Ini ada di sisi kredit. Maka di sini harus kita posting di buku besar juga di sisi sebelah kredit. Oke. Setelah itu baru kita akumulasi dengan saldo. Sebelumnya ada saldo debit itu 197 juta 19.000. Kemudian ada posting dari sales jurnal di sisi kredit 362 juta 108.000. Saldo debit ternyata lebih kecil atau saldo kredit itu lebih besar dari saldo sebelumnya. Sehingga karena di sini saldo kredit lebih besar, maka selisih antara saldo debit sebelumnya dengan hasil posting sales jurnal, ini selisihnya kita letakkan di sisi sebelah kredit seperti ini. Karena saldonya lebih besar kredit, maka selisihnya kita letakkan di kredit. Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya saldonya lebih besar dari saldo sebelumnya debit, maka saldonya kita letakkan debit. Nah, karena hasil posting atau saldo yang diposting dari sales jurnal itu lebih besar dari saldo sebelumnya, maka selisih kedua saldo ini kita letakkan di sisi kredit sebagai saldo kredit ya, seperti ini. Oke, seperti itu ya. Oke, selesai. Lalu yang kedua, 41101. Oke, kita cari buku besar 41101. 41101. Oke, ini ya. Ini adalah untuk akun Sales of Mercedes. Kita masukkan tanggalnya masih dengan Sales Journal ya. Di sini SC. Lalu di Sales Journal untuk Mercedes Sales of Mercedes atau 41101 itu tadi ada di sisi kredit. Saldonya 398 juta. Berarti ini kita ambil, kita masukkan ke buku besar, letakkan di kolom posting di sisi sebelah kredit seperti ini. Nah, setelah itu baru kita akumulasi dengan saldo. Sebelumnya ada saldo Mercedes atau sales of Mercedes itu adalah 3.021.225. Lalu ada hasil posting dari sales jurnal di sisi kredit itu 398.344.000. Kalau kita lihat di sini ada kredit ketemu kredit. Nah, karena sama-sama kredit, maka ini kita jumlahkan saldonya kita letakkan di sisi sebelah
kredit. Sehingga saldo untuk sales of merchandise sekarang bertambah menjadi 3.419.569.000 rupiah. Oke, itu yang kedua. Sekarang yang terakhir untuk kode akun 41104. Kita cari 41104. Ini adalah untuk akun Freight Collected ya. Oke, kita masukkan tanggal 31 dengan keterangannya masih sales journal, refnya SC. Oke, untuk kode akun 41104 di sales journal itu ada di sisi kredit menghasilkan saldo 1.040.000. Sehingga di sini kita posting pun di sisi kredit yaitu 1.040.000. Oke, lalu kita lari ke saldo atau kolom saldo. Sebelumnya ada saldo kredit 24.100 dan di situ ada posting dari sales jurnal juga di sisi kredit. Seperti tadi, kredit ketemu kredit, ini kita jumlahkan, letakkan saldonya di bawahnya seperti ini. Oke, saya rasa untuk sales jurnal atau posting sales jurnal ke buku besar selesai. Sekarang kita masuk ke jurnal yang kedua, yaitu untuk cash receipt journal. Oke, di sini kita lihat untuk cash receipt journal menghasilkan saldo di sisi debit ada 3 akun, di sisi kredit ada 4 akun. Cara postingnya sama seperti tadi ya. Kita mulai dari sisi debit. Oke, kita mulai dari kode akun yang 1101. Kita cari buku besar untuk akun 1101 ini adalah untuk saldo atau untuk buku besar cash in bank. Oke, sekarang kita masukkan tanggalnya tanggal 31. Keterangannya adalah cash receipt journal karena kita akan memposting data yang ada di cash receipt journal. Sini makanya di sini keterangannya adalah cash receipt journal. Oke, refnya CRC. Cash receipt journal tadi cash in bank tadi di cash receipt journal muncul saldo di sisi debit yaitu 676 juta sekian. Sehingga saldo ini kita posting ke buku besar itu kita letakkan di sisi sebelah debit seperti ini. Lalu kita perhitungkan dengan saldo cash in bank sebelumnya. Sebelumnya ada saldo cash in bank debit yaitu 688 juta. Lalu ada hasil posting dari cash receipt journal juga di sisi debit. Karena debit ketemu debit, kita jumlahkan saldonya kita letakkan di sisi sebelah debit seperti ini. Lalu kemudian yang kedua, ini adalah untuk 41103. Kita cari itu buku besar 41103. 41103 berarti yang ini. Oke, ini adalah untuk akun sales diskon. Oke, kita masukkan tanggalnya 31, keterangannya masih cash receipt journal karena kita sedang melakukan proses posting saldo yang muncul di cash receipt journal ini. Oke, di cash receipt journal 41103 itu muncul di sisi sebelah debit. Makanya di sini kita posting juga di sisi sebelah debit. Lalu kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya ya. Debit ketemu debit, kita jumlahkan saldonya, kita letakkan di sisi debit. Oke. Saya rasa itu ya contoh yang bisa saya kasih. Untuk yang selanjutnya ini, ya cash receipt jurnal, silakan kalian lanjutkan posting. Dilanjutkan dengan kursus jurnal, juga silakan kalian posting. Cash payment, juga kalian posting semua ini data-data saldo yang muncul. Petty cash, dan terakhir silakan posting yang ada di jurnal umum atau general jurnal nih. Nah, setelah kalian nanti posting semua ke buku besar, kira-kira hasilnya seperti ini. Untuk cash in bank menghasilkan saldo akhir 732.419.603 rupiah. Petty cash menghasilkan saldo akhir 150.000. Akun receivable menghasilkan saldo akhir 306.508.000. Loan for the full debt menghasilkan saldo kredit 2.500.000. Merchandise inventory menghasilkan saldo akhir debit 174.757.000 dan seterusnya. Nah, itu kalau sudah kalian posting semua, kira-kira hasilnya nanti seperti ini ya. Sini kita lihat untuk interest expense saldo akhirnya debit 4.300.000. Setelah proses posting dari jurnal ke buku besar ya, dari jurnal-jurnal ini ke buku besar sudah selesai semua, maka langkah selanjutnya adalah kita akan coba susun trial balance 31 Desember atau neraca saldo 31 Desember dari ES Prima ini. Caranya cukup simpel ya. Dari sini silakan kalian buat dulu bentuk trial balance-nya kira-kira seperti ini ya.
Masukkan seluruh daftar akunnya ke sini, ya, ada kode dan nama. Lalu setelah itu kita akan coba ambil saldo akhir dari masing-masing buku besar ini, kita masukkan ke dalam trial balance 31 Desember ini. Misalnya contohnya misalnya casing bank. Oke, kita mulai dari casing bank. Di sini untuk casing bank menghasilkan saldo akhir debit 732.419.603. Saldo ini kita ambil, kita masukkan, letakkan di sisi debit di sini. Oke. Lalu yang kedua ada petty cash menghasilkan saldo akhir pun debit itu 150. Maka kita masukkan di trial balance, kita letakkan di sisi sebelah debit. Lanjut dengan account receivable menghasilkan saldo debit 306.508.000. Kita masukkan di trial balance juga di sisi sebelah debit. Lalu kemudian selanjutnya ada allowance for default debt menghasilkan saldo akhir kredit 2.500.000. Maka di trial balance kita masukkan di sisi kredit yaitu 2.500.000. Lanjut dengan merchandise inventory menghasilkan saldo akhir debit 174.757. Ini kita masukkan di trial balance juga di sisi sebelah debit yaitu 174.757.000 rupiah. Dan selanjutnya office supplies menghasilkan saldo akhir debit 13 juta. Silakan kalian lakukan seperti terus ya, ambil saldo-saldo akhir ini. Yang debit kita masukkan di sisi debit, yang saldo-saldo akhirnya kredit, ya, yang saldo akhirnya kredit, silakan kalian masukkan juga di sisi sebelah kredit di sini. Nah, apabila kalian sudah memasukkan semua saldo-saldo akhir buku besar ini ke dalam trial balance 31 Desember, maka kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Nah, berarti hasilnya akan seperti ini, menghasilkan saldo akhir masing-masing sisi debit dan kredit menghasilkan jumlah yaitu 4.479.321.738 rupiah. Hasilnya balance seperti ini. Oke. Jadi untuk menyusun laporan trial bulan 31 Desember, saya rasa tidak sulit ya. Dan saya rasa cukup mudah ya. Hanya dia hanya mengambil saldo-saldo akhir yang ada di buku besar ini. Setelah hasil posting dari jurnal-jurnal ini ke dalam buku besar, maka saldo akhir dari buku besar ini kita ambil, kita susun ke dalam trial balance 31 Desember. Dan di sini menghasilkan saldo akhir debit dan kredit 4.471.321.738 rupiah. Oke, saya rasa itu ya untuk pertemuan kali ini. Untuk yang selanjutnya kita akan bahas terkait jurnal penyesuaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.